Gigi D'Aligna dan manajemen Ducati sudah diperingatkan soal sulitnya menjaga keharmonisan dalam tim pabrikan MotoGP dengan kehadiran Marc Marquez musim depan. Marquez dipilih sebagai rekan setim pabrikan tahun 2025 untuk Pecco Bagnaia memberi Ducati duo yang sangat berbakat dan terhormat dengan 8 gelar MotoGP di antara mereka. Tapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Ducati menangani dua pebalap yang terbiasa memenangkan kejuaraan yang mungkin menjadi rival utama satu sama lain. Ini akan sulit bagi manajemen Ducati, kata Sylvain Guintoli kepada TNT Sports. Mereka harus mengelola situasi ini. Di tim papan atas, Anda menginginkan pembalap papan atas dan pembalap yang tidak akan membuat masalah. Biasanya itulah yang dilakukan tim karena berhasil. Ketika Anda mendapatkan dua karakter yang kuat di dalam dan di luar trek, itu akan menjadi penuh semangat. Akan ada kembang api, akan menarik untuk memahami dinamikanya. Ducati melakukan pengorbanan besar untuk memasukkan Marquez ke tim pabrikan. Pilihan awal untuk kursi pabrikan Ducati tahun 2025 tampaknya adalah Jorge Martin, sampai Marquez secara belak-belakan bersikeras bahwa pindah ke Pramac bukanlah suatu pilihan meski akan memberinya motor pabrikan. Hal ini membuat Ducati panik dan mengubah pendiriannya dengan merekrut Marquez, memicu eksodus pembalap dan tim dari Ducati. Martin, Pramac, dan Marco Bezzecchi VR46 akan menjadi rekan satu tim di Aprilia tahun depan. Enea Bastianini pindah ke Tech 3 KTM dan tim Pramac membelot ke Yamaha. Tapi Ducati akan memiliki Marquez, pilihan nomor satu mereka. Neil Hodgson dari TNT Sports mengatakan tentang pemilihan Marquez, ada argumen yang mendukung dan menentang. Mereka telah menginvestasikan banyak uang ke Martin sehingga Anda berasumsi dia akan mendapatkan kursi pabrikan. Tetapi kenyataannya adalah ini adalah situasi unik dengan juara 8 kali, fenomenanya adalah Marquez. Marc tidak pernah dikalahkan oleh rekan setimnya dan dia memiliki beberapa rekan tim yang bagus, Pedrosa, Lorenzo. Dia menghancurkan semua orang. Dia sangat percaya diri dan benar-benar tidak peduli siapa rekan satu timnya nanti. Dia hanya menginginkan mesin yang setara. Ini akan menjadi pertunjukan kembang api, akan sangat menyenangkan untuk ditonton. Masalah yang mungkin akan muncul adalah jika Bagnaia dan Marquez bersaing memperebutkan gelar juara 2025, Ducati harus memutuskan bagaimana mengatur prioritas mereka. Saya tidak percaya seseorang akan mempunyai jalannya sendiri, kata Guintoli. Ini akan naik turun, akan ada kemunduran, mereka akan mengambil risiko untuk mengalahkan satu sama lain. Hodgson menambahkan mereka bisa saling mengalahkan dalam kejuaraan dan orang lain bisa mengambil alih. Kami telah melihatnya sebelumnya. Musim ini dilanjutkan akhir pekan depan di Silverstone untuk MotoGP Inggris. Bagnaia berada di puncak klasemen, unggul 10 poin dari Martin dan unggul 56 poin dari Marquez. Ini mungkin merupakan World Ducati Week yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah karena kontroversi antara Marc Marquez dan Nicolo Bulega di balapan Misano.
Pada akhirnya, ini tetaplah sebuah balapan dan semua pembalap ingin menang, terlepas dari fakta bahwa itu terjadi dalam konteks festival Ducati. Hal ini jelas mencerminkan bahwa ini bukanlah sebuah hiburan baginya atau bagi Marc Marquez. Dalam balapan ada salip-menyalip, senggolan, dan insiden, dan sebagai pesaing yang terlahir sebagai pesaing seperti Bagnaia, Marc juga ingin berada di posisi tertinggi. Memang benar bahwa tidak ada gambaran yang benar-benar jelas tentang apakah ada sentuhan atau tidak. Meskipun ada beberapa pendapat berbeda tentang apakah Marc menyentuh Bulega yang terlalu agresif, atau jika sebaliknya, Marc memiliki ruang dan mungkin pembalap superbaik itu ketika mencoba untuk mendekat, melihat bahwa ia tidak memiliki ruang dan terjatuh. Dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez menjawab, "Saya ingin bertanya kepadanya apakah ada kontak atau tidak, karena saya tidak merasakannya, saya hanya mendengar suara motor di tanah." Marquez berkomentar bahwa dia tidak tahu apakah Nicolo mengerem lebih agresif dari biasanya untuk menutup garis, tetapi bagaimanapun juga balapan adalah balapan. Di awal balapan juga terjadi kontak antara Bezzecchi dan Di Gia. Sebagai kesimpulan, ia mengatakan bahwa pembalap ke-11 memiliki balapan yang bagus dan ia berharap ia akan baik-baik saja. Dan ia bahkan akan memberinya helm yang ia gunakan dalam balapan. Marc Marquez, seperti sebagian besar pembalap lainnya, tidak memahami nama-nama di lintasan dan jelas bahwa jika itu adalah Pecco Bagnaia yang berada di depan. Dia juga akan mencoba menyalipnya karena ini adalah balapan yang nyata dan adrenalinnya tinggi. Apakah saya akan mencoba hal yang sama dengan Bagnaia? Tentu saja itu adalah manuver yang wajar dan tidak ada yang gila. Setelah masalah ini selesai, pembalap Gresini ini juga berbicara tentang Bagnaia dan Ducati, serta kembalinya musim MotoGP akhir pekan depan di Silverstone, di mana Pecco unggul 10 poin dari Martin dan 56 poin di depannya. Ia sangat jelas mengenai siapa yang menjadi acuannya saat ini. Saya tidak memiliki masalah untuk mengakui bahwa Pecco adalah tolok ukur di MotoGP dan Ducati. Dan dia adalah pembalap hebat yang akan saya coba pelajari untuk bisa sedekat mungkin dengan performanya. Marc Marquez merupakan salah satu bintang yang hadir di World Ducati Week. Sebagai pembalap Ducati, Marc Marquez berkesempatan untuk merasakan pengalaman pertamanya di World Ducati Week. Dia melakukannya dengan warna Gresini sebelum melakukan lompatan ke tim resmi musim depan. Juara dunia 8 kali ini adalah salah satu protagonis utama akhir pekan di sirkuit dunia Misano, Marco Simoncelli. Sang pembalap berbicara kepada GP1 sebelum balapan di lintasan Italia. Sang rider terkejut dengan atmosfer Ducati meskipun ia mengakui bahwa ia telah diperingatkan. Tardosi sudah memberitahu saya, begitu juga Domenicali, begitu juga Gigi. Mereka mengatakan kepada saya bahwa hanya di sini, di WDW, Anda bisa merasakan apa itu Ducati dan apa artinya menjadi seorang Ducatista.
ujar sang rider. Berterima kasih atas sambutan para penggemar. Ia juga mengatakan bahwa WDW ini datang di saat yang tepat. Tahun ini saya telah menemukan diri saya lagi dan tim Gresini telah banyak membantu saya untuk menemukan diri saya sendiri dan mendapatkan kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Saya senang, ini adalah periode yang baik, ujarnya. Mengenai balapan, Marquez mengakui bahwa ia tidak memiliki banyak pengalaman dengan Panigale. Misalnya seperti para pembalap VR46. Tetapi ia tidak menutup kemungkinan untuk berlatih di Misano dengan Panigale dalam waktu dekat. Mengapa tidak jika mereka mengadakan track day Ducati, tes atau apapun, mengapa tidak? Lagi pula kami sudah berkendara bersama di Portimao pada Februari lalu dan saya pikir kami akan melakukannya lagi pada awal 2025 untuk 100% bersama MotoGP yang merupakan hal terpenting. Namun tujuan utamanya adalah naik podium bersama Ducati. Jika melihat rekor saya bisa jadi Aragon, Phillip Island, Valencia. Tapi sebenarnya tahun ini track yang paling dekat dengan kemenangan adalah Jerez dan juga Le Mans. Jadi ini tidak mudah juga karena misalnya di Sachsenring, di mana saya pikir saya bisa melaju dengan baik, kami menderita pada hari Jumat. Bagaimanapun, saya akan mencoba untuk selalu melakukannya dengan 100%. Dalam 3 balapan terakhir ini, baik Pecco maupun Martin telah membuat langkah maju dan sesulit apapun itu, saya akan mencoba menutup jarak, jelasnya. Marquez juga berbicara tentang masa depan dan perubahan yang akan dihadapi Ducati, termasuk kehilangan Pramac. Melihat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, saya bisa katakan bahwa satu-satunya tujuan Ducati adalah untuk finish di posisi pertama dan kedua di kejuaraan dunia. Sementara itu, kami akan mencoba finish dengan baik pada 2024 dan kemudian kita lihat apa yang akan terjadi pada awal 2025. Aprilia dan KTM yang merupakan 2 motor yang mungkin paling dekat dengan kami telah meningkat. Tapi kami akan terus berusaha melakukan pekerjaan dengan baik, pungkasnya. Akhir yang pahit untuk Race of Champions di World Ducati Week. Balapan 10 lap ini merupakan puncak dari edisi ke-12 WDW. Para pembalap MotoGP dan World SBK diadu dalam sebuah balapan persahabatan yang lebih berfungsi sebagai ajang unjuk gigi bagi Ducati Panigale V40 2025 yang diluncurkan akhir pekan ini. Namun acara besar Ducati ini tidak berakhir dengan cara terbaik bagi Nicole Bulega. Pembalap World SBK ini membuka baris kedua di grid, naik ke posisi ketiga di beberapa tikungan pertama setelah Fabio Di Gianantonio keluar lintasan. Pembalap Aruba ini gagal mengejar Andrea Iannone untuk merebut posisi kedua, meskipun ia tetap berada di belakang rekan senegaranya itu. Namun di lap terakhir Marc Marquez berhasil menyalip Bulega. Marquez melancarkan serangan pertama yang akhirnya tidak membuahkan hasil dan pembalap Italia itu berhasil merebut kembali podium. Namun pembalap Gresini Racing ini tidak mau menyerah. Dengan 2 tikungan tersisa dalam balapan, ia kembali menyerang dan momen kontroversial pun terjadi.
Dalam gambar-gambar yang disiarkan saat balapan, Bagnaia melintasi garis finish di posisi pertama, diikuti oleh Iannone dan Marc Marquez. Namun tidak ada tanda-tanda dari bulega. Beberapa detik kemudian, pembalap Italia itu terlihat duduk di tanah, cukup marah. Dalam tayangan ulang terlihat bagaimana Marquez berhasil menyalip pembalap SBK yang kemudian terjatuh beberapa saat kemudian. Tidak jelas apakah ada kontak atau tidak karena Marquez menyangkalnya setelah balapan untuk meredam isu tersebut. Pembalap Spanyol ini juga menghampiri pit box Aruba untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun, tindakan tersebut dikritik secara luas karena para pembalap tidak mempertaruhkan apapun dalam balapan tersebut. Sebaliknya, cedera bisa menjadi ancaman bagi kejuaraan masing-masing. Meski begitu, Bulega harus dibawa ke pusat medis karena mengalami nyeri di bahu kirinya. Setelah dilakukan evaluasi oleh tim medis, termasuk ronsen dan pemindaian MRI, patah tulang dikesampingkan. Namun demikian, pebalap Italia ini memutuskan untuk pulang ke rumah mengakhiri partisipasinya di WDW sebelum waktunya.